Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Hadi Putra, mahasiswa bisnis online dengan NIM 270243941. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya yang dikerjakan bersama dengan teman kelompok saya untuk membahas terkait topik Sustainable Development Goals nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Dan dengan topik tersebut, kelompok saya mengambil judul laporan mengembangkan teknologi baru untuk mendukung produksi berkelanjutan. Latar belakang dari laporan ini yaitu Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam keberlanjutan produksi pangan, terutama dalam sektor produksi pertanian. Permasalahan ini mencakup konversi lahan, ledakan hama dan penyakit, serta dampak perubahan iklim yang semakin mendesak. Survei menunjukkan bahwa 92 responden percaya bahwa Indonesia perlu segera menerapkan model pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kesejahteraan petani juga menjadi isu penting, dengan 69 responden menyatakan bahwa pendapatan petani masih belum layak, mengindikasikan perlunya inovasi dalam sistem pertanian untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan teknologi baru yang dapat mendukung praktik pertanian berkelanjutan di Indonesia. Lalu yang kedua, apa dampak dari penerapan teknologi baru terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Next. Hasil temuan kami di lapangan ketika melaksanakan proyek ini, terutama saat wawancara. Yang pertama adalah tantangan perubahan iklim. Suhu ekstrim dan curah hujan yang tidak menentu mengganggu pola tanam dan hasil panen. Selain itu, kekeringan dan banjir juga dapat merusak lahan pertanian. Perubahan iklim ini juga dapat memicu meningkatnya hama dan penyakit. Lalu yang kedua, yaitu tantangan hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit ini dapat menyebabkan gagal panen dan kerugian ekonomi bagi petani. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan akses pasar. Petani seringkali kesulitan menjual hasil panen mereka karena kurangnya akses ke pasar yang luas. Ditambah harga hasil panen yang tidak stabil dan cenderung rendah menjadi masalah bagi petani. Tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan adopsi teknologi. Petani juga kesulitan untuk mengakses dan mengadopsi teknologi pertanian modern karena keterbatasan biaya atau minimnya pengetahuan terhadap teknologi pertanian modern. Hal ini juga menghambat peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian. Selanjutnya adalah keterbatasan lahan, terutama bagi petani yang berada di perkotaan seperti di Kota Depok. Harga tanah yang mahal dan ketersediaan lahan yang terbatas menjadi kendala besar bagi petani. Lahan pertanian yang semakin sempit menyulitkan petani untuk bercocok tanam secara konvensional. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang belum layak bagi petani. Pendapatan petani yang belum layak menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha pertaniannya. Hal ini juga dapat menyebabkan generasi muda kurang tertarik untuk terjun ke sektor pertanian. Berikut solusi yang kami tawarkan atau yang kami temukan saat untuk proyek ini. Yang pertama adalah menggunakan metode hidroponik. Nah, metode hidroponik ini memungkinkan petani untuk bercocok tanam tanpa bergantung pada lahan yang luas dan menggunakan air yang lebih efisien, serta mengurangi juga penggunaan pestisida. Berikutnya adalah penerapan teknologi seperti IoT atau AI. Penggunaan teknologi seperti IoT dan AI ini berguna untuk memantau kondisi menggunakan sensor dari IoT dan mengirimkan data secara real time serta pengelolaan data untuk memenuhi kebutuhan pertanian, sehingga memberikan hasil produksi yang maksimal. Selain itu, solusi yang kami tawarkan juga berupa pelatihan atau workshop dari pemerintah, sehingga penting dukungan dari pemerintah untuk menerapkan teknologi atau metode baru untuk pertanian berkelanjutan, seperti mengadakan seminar atau workshop untuk pelatihan hidroponik, atau berbagi pengetahuan dengan konsultan teknologi
mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi IoT atau AI pada sektor pertanian. Lalu selanjutnya, petani juga bisa memanfaatkan drone untuk sekedar memantau lahan atau untuk menyemprot pestisida. Tentu saja penggunaan drone ini efisien untuk menyemprot pestisida pada lahan yang sangat luas. Dan yang terakhir, memanfaatkan UMKM untuk menyalurkan hasil pertanian, terutama di perkotaan, sehingga petani tidak kesulitan menyalurkan hasil panennya ke pasaran. Dan juga meningkatkan pendapatan bagi UMKM maupun bagi petani. Lalu refleksi pribadi bagi saya, seorang mahasiswa, sebenarnya saya cukup tertarik dengan eh, pertanian menggunakan metode hidroponik ini, karena mendukung produksi berkelanjutan. Selain itu, saya juga bisa melihat bagaimana keterbatasan lahan dan tantangan lingkungan mendorong inovasi di bidang pertanian. Hidroponik juga merupakan contoh eh, bagaimana teknologi atau metode baru dapat diadaptasi untuk menciptakan sistem produksi pangan yang lebih berkelanjutan. Dengan hidroponik, petani dapat menghasilkan lebih banyak hasil panen dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, seperti air yang lebih efisien dan lahan yang lebih kecil. Dan juga dari hasil wawancara saya juga mengapresiasi peran aktif pemerintah dalam mendukung petani eh, melalui berbagai program pelatihan hidroponik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen terhadap pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dukungan ini cukup penting untuk memastikan bahwa petani memiliki akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Hidroponik ini juga contoh praktik pertanian yang lebih berkelanjutan karena menggunakan air lebih efisien dan mengurangi penggunaan pestisida. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Saya percaya bahwa pertanian hidroponik dan praktik pertanian lainnya akan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia di masa depan tanpa mengorbankan lingkungan. Nah, next, kesimpulan dari laporan ini, peran teknologi dalam upaya mendukung produksi berkelanjutan sudah tidak dapat lagi dihindari. Dengan semakin terbatasnya lahan serta meningkatnya kebutuhan, maka diperlukan produksi yang dapat menghasilkan lebih banyak hasil panen. Penggunaan teknologi menjadi salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun di sisi lain, adopsi teknologi tidaklah murah dan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, disarankan untuk menerapkan teknologi secara bertahap, baik dalam konteks adopsi maupun wilayah penerapannya. Lalu selanjutnya ini merupakan dokumentasi saya ketika melakukan wawancara dengan salah satu petani hidroponik di Kota Depok. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai laporan proyek dengan teman kelompok saya yang berjudul mengembangkan teknologi baru untuk mendukung produksi berkelanjutan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.